saldo, ada AJP, NSD, dan laporan laba rugi sama neraca. Kita coba masukkan satu persatu ya. Di lembar yang pertama sudah ada neraca saldo dan jurnal penyesuaian ya. Jadi ini adalah neraca saldonya. Maaf, Miss-nya di mute. Oke. Sudah bisa ulangi. Yang atas ini adalah neraca saldo milik PT Smart. Lalu ini data penyesuaian. Dari data penyesuaian ini dibuat jurnal penyesuaian. Nah, karena kita hari ini membahas tentang kertas kerja, maka langsung Niza buatkan untuk jurnal penyesuaiannya. Nanti kalau kita membahas tentang jurnal penyesuaian, baru Niza jelaskan tahapan-tahapan pembuatan jurnal penyesuaian ya. Nah, dari lembar pertama ini kita masukkan satu persatu ke tabel kertas kerja. Dari yang pertama, kita tinggal memindah dulu dari kolom neraca saldo, dipindah ke tabel kertas kerja di kolom neraca saldo di sini ya. Yuk kita kerjakan sama-sama. Ada yang punya bolpen double, bisa pinjam dong. Yang paling atas ya, yang titik-titik itu silakan ditulis dulu dengan nama perusahaan PT Smart. Kalau ada yang punya pensil boleh pakai pensil. Jadi nanti kalau salah bisa dihapus ya, tidak diurak-urak. Bawahnya PT Smart, lalu tuliskan neraca saldo. Lalu bawahnya adalah per 31 Desember. Itu sesuai dengan soalnya ya. Per 31 Oktober 2016. Sekarang kita tinggal memindah dari neraca saldo di sini dipindah ke kertas kerja. Tinggal dipindah saja, berarti nomornya mulai dari 101, 102, 103, 104, 105, 111, 201, 202 dan seterusnya sampai selesai. Silakan ditulis dulu. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, nama akunnya yang dipindah. Mulai kas, piutang dagang, sampai ke bawah, sampai selesai.
Sebelahnya Clarissa Fania siapa? Siapa? Nabila. Ranadita. Sebelahnya Nabila? Hah? Mainila. Sebelahnya? Farhat. Terus? Ulung. Belakangnya Ulung? Raihan. Belakangnya Raihan? Alvito. Sebelahnya Alvito? Satria. Sebelah Satria? Hah? Virus. Sebelahnya Virus? Seril. Sebelahnya Seril? Belakangnya. Kaila. Sebelah Kaila? Nashwa. Sudah? Kalau nama akunnya sudah, nominalnya dipindah juga. Yang debit dipindah ke debit, yang kredit dipindah di kredit. Persis sama seperti itu, terus dijumlah sama. Jumlahnya ada di paling bawah. Ya, di bawahnya beban telepon. Di neraca saldo ini nominalnya yang di debit ya tinggal dipindah ke sisi debit sini. Yang kredit dipindah ke kredit. Terus dijumlah. Miss, Ya. yang di kolom debit kredit itu pakai RP atau enggak usah? Nggak usah pakai RP. Kenapa? Karena di neraca saldo sini sudah ada keterangan dalam kurung dalam rupiah. Ya, jadi tidak perlu ada RP-nya karena sudah ada keterangan dalam rupiah. Di kertas kerjanya juga ditulisin dalam rupiah. Jadi di kertas kerjanya di paling bawah di bawahnya per 31 Oktober diberi dalam kurung dalam rupiah sehingga tidak perlu menuliskan RP.
Lanjut ya. Kalau sudah selesai mengisi kolom neraca saldo, langkah berikutnya adalah mengisi kolom AJP. Kolom AJP diisi berdasarkan jurnal penyesuaian. So, let's try. Di jurnal penyesuaian yang pertama ada beban perlengkapan. Kita lihat di sini yang sudah kalian tulis, ada nggak beban perlengkapan? Ada. Berarti di kolom AJP, di jurnal penyesuaian, beban perlengkapannya di debit atau di kredit? Hah? Debit. Berarti kita tuliskan di kolom AJP, terus lurus sama beban perlengkapan di sisi debit ditulis 130.000. Lanjut, berikutnya. Perlengkapan ada nggak? Akun perlengkapan di atas ini ada nggak? Ada. Nah, di jurnal penyesuaian, perlengkapannya terletak di sisi kredit. Berarti kolom AJP perlengkapannya ditulis di sisi kredit. Lanjut, beban bunga. Beban bunga ada nggak? Tuliskan di bawah. Di bawahnya jumlah. Ini kan jumlah kan? Jumlah. Terus di sini. Beban bunga. Tulis. Beban itu terakhir nomor berapa? 504. Berarti beban bunga nomornya 505. Debit atau kredit? Debit berapa? 20.900. Utang bunga sudah ada belum? Belum. Berarti tuliskan di bawahnya beban bunga. Utang bunga. Utang terakhir nomor berapa? Nomor berapa? 202. 202. Berarti utang bunga nomor 203. Debit atau kredit? Kredit 20.900. Begitu seterusnya sampai jurnal penyesuaiannya selesai dimasukkan di AJP semua. Akumulasi penyusutan peralatan kantor itu kode akunnya di bawahnya peralatan kantor. Berarti nomor 1. Peralatan kantornya nomor berapa? Berarti akumulasi penyusutan peralatan kantor? Ya, betul. Di sini.
Kalau sudah dijumlah persis di bawahnya akumulasi penyusutan ya barisnya ya. Yang di debit berapa, yang di kredit berapa. Seharusnya balance. Kalau nggak balance berarti ada yang tidak tepat. Miss, Ya, kalau nulisnya nggak cukup, Miss. Beban penyusutan peralatan kantor. oh disingkat aja B titik peng ya PENY titik peralatan kantor. Notut itu kayaknya. Penyusutannya disingkat peng ya PENY. Kalau akumulasi kayaknya disingkatnya angka. Kalau sudah dijumlah, kreditnya harus sama balance. Miss, akumulasi AKML atau A aja, Miss? AK saja cukup. Nanti kalau ujian nggak boleh pakai kalkulator loh ya. Ya nggak boleh lah. Kalau kalian apa? Langsung ngitung ngono ya arek IPA nggak kalkulator rek 130 tambah 20 tambah 200. Kalau nggak dibiasakan mulai sekarang nanti akan kesusahan saat ujian. Mek tambah-tambahan ya rek masuk kalkulator. Ada yang sudah menemukan jumlahnya berapa untuk AJP-nya? 1.050.900. Ya, betul. Sudah? Kalau sudah kita lanjut ke kolom yang ketiga. NSD. Kolom NSD menggabungkan antara NS dan AJP. Misalnya untuk kas. Untuk kas hanya ada di NS. Di AJP tidak ada. Ya berarti di NSD nominalnya dan tempatnya sama seperti di NS. Berarti kasnya 8 juta di debit. Piutang dagang juga sama, hanya ada di NS, tidak ada di AJP,
sehingga sama dengan NS. Berikutnya, perlengkapan kantor. Di NS ada debit, di AJP ada kredit. Nah, debit dan kredit itu saling bertentangan, sehingga harus dikurangi. Debit 280 dikurangi 130, maka jadi 150. Lebih banyak mana debit sama kreditnya? Debit. Maka di NSD diletakkan di debit 150.000. Begitu seterusnya. Iklan dibayar di muka cuma ada di NS, berarti sama. Nah, sewa dibayar di muka ada di debit, terus ada di kredit, berarti dikurangi. Jadinya berapa yang di NSD? 800, betul. Kalau yang misalnya ada di AJP langsung dipindah aja. Iya, langsung dipindah saja kalau ada di AJP. Betul? Kalau sudah dijumlah semuanya, sisi debitnya berapa, sisi kreditnya berapa, harus balance.
Sudah? Belum? NSD kanan kiri harus sama ya, Miss? Iya. Ya. Berapa nominal totalnya? Hah? 29 juta. 275. 29. 075.900. Kalau sudah, kita masuk ke laba rugi. Yang dimasukkan ke laba rugi itu hanya yang termasuk akun beban dan pendapatan tok yang dipindah. Mindahnya dari neraca saldo disesuaikan. Misal, kas itu masuk beban sama pendapatan kah? Tidak. Piutang dagang, perlengkapan kantor, iklan dibayar di muka, sewa dibayar di muka, peralatan kantor, ya apa enggak? Yang masuk ke laba rugi yang termasuk akun pendapatan dan beban. Peralatan kantor masuk akun apa? Golongan akun apa? Peralatan kantor masuk ke golongan akun aset, berarti nggak masuk laba rugi. Liabilitas usaha? Enggak. Liabilitas usaha enggak. Modal? Enggak. Pendapatan sewa? Iya, berarti dipindah. Dipindah ke kolom laba rugi. Karena di kredit, maka juga dipindah di kredit. Dari NSD, mindahnya dari angka di NSD. Pendapatan komisi? Ya, dipindah. Sama beban. Ya, jadi yang masuk ke laba rugi itu hanya pendapatan dan beban. Dipindah isi. Assalamualaikum. Apa? Walah, ya saya siliono sih, Bos. Oke, jalan. Miss, Ya, akumulasi penyusutan itu sama kayak aset berarti. akumulasi Di aset. penyusutan itu masuknya ke aset. Masuk ke golongan aset.
Kalau sudah dijumlah, sisi debit sama sisi kredit tidak akan sama. Kayak sama malah bahaya. Miss, Ya. jumlahnya itu di bawahnya yang jumlah AJP atau sejajar dengan jumlah AJP? Yang neraca saldo NSD. NSD-nya sejajar dengan jumlah AJP. Yang laba rugi juga sejajar dengan AJP dan NSD. Yang ada selisihnya itu. Yang kita jadi seperti ini dulu, walaupun tidak sama, tidak balance, jadi satu apa ini namanya, satu baris dulu, satu baris. Oke, Miss. Lalu dihitung selisihnya berapa antara debit dengan kredit. Selisihnya diletakkan di kolom yang jumlahnya lebih sedikit. Ya, tadi kan ketemu untuk laba rugi yang debit ketemu berapa? 6450 900. Yang kredit? Betul. Berarti yang lebih sedikit di sisi debit. Nah, selisih antara debit dengan kredit itu diletakkan di bawahnya 6 juta itu, terus dijumlah lagi. Sehingga nanti akhirnya balance. Ya, seperti ini. Yang di rumah. Tulisannya misalnya elean iki sale. Ya. Nah, akun yang belum dimasukkan, yang tadi belum dimasukkan ke kolom laba rugi, sekarang masukkan ke kolom neraca. Terus ini, boleh ada spasi kosong nanti bisa. Tapi setelah dari selisihnya itu sudah ada di bawahnya sini. Kalau laba ruginya sudah ya yang di rumah, maka kolom neracanya bisa diisi. Jadi tadi akun yang belum dimasukkan ke kolom laba rugi dimasukkan ke kolom neraca. Kas, piutang dagang itu dimasukkan ke kolom neraca ya, dipindah.
Gampang kan? Gampang. Nanti bisa dipelajari dan diselesaikan lebih lanjut. Yang apa? Yang neraca sama, nggak akan balance. Selisihnya diletakkan di sisi yang sedikit. Ya. Lalu selisihnya neraca itu harus sama dengan selisihnya laba rugi. Jadi kalau laba rugi tadi selisihnya 1 juta sekian, maka yang neraca selisihnya juga harus sama, 1 juta sekian. Kalau nggak sama, berarti ada yang salah memasukkan, mengkalkulasi ya. Terima kasih. Terima kasih Ulum. Sudah ya, Miza akhiri. Terima kasih semuanya. Semoga lebih paham untuk yang kita bahas hari ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.